Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan berumah tangga dalam Islam bukan hanya tentang saling mencintai dan menjaga hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga tentang menjaga keberkahan dalam rumah. Salah satu cara untuk memperoleh keberkahan tersebut adalah dengan memastikan rumah kita bebas dari segala hal yang dapat mendatangkan murka Allah dan menghalangi keberkahan. Dalam perspektif Islam, setiap perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya akan membawa kebaikan, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Di dalam Al-Quran dan hadis, terdapat banyak petunjuk tentang bagaimana menjaga rumah tangga agar selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah. Beberapa hal yang dilarang dalam Islam, jika ada dalam rumah, dapat mempengaruhi suasana hati, ketenangan jiwa, dan keberkahan rezeki. Maka dari itu, penting bagi setiap muslim untuk mengetahui barang-barang apa saja yang sebaiknya dijauhi atau bahkan dibuang dari rumah agar rumah tangga bisa hidup dalam kedamaian dan penuh berkah. Di video kali ini, kita akan membahas 10 barang yang sebaiknya dijauhi atau dibuang dari dalam rumah Anda menurut perspektif Islam. Dengan pemahaman yang benar, diharapkan kita dapat menjaga rumah tangga kita tetap harmonis dan mendapat keberlimpahan rezeki serta keberkahan hidup. Berikut penjelasan mengenai barang-barang yang sebaiknya tidak ada dalam rumah kita demi menjaga keberkahan menurut Islam. 1. Alat musik. Dalam pandangan Islam, penggunaan alat musik merupakan topik yang diperdebatkan oleh para ulama, meskipun sebagian besar dari mereka sepakat bahwa alat musik yang digunakan dalam konteks hiburan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah adalah hal yang haram atau tidak dianjurkan. Konsep ini muncul karena alat musik dapat menjadi penghalang dalam mendekatkan diri kepada Allah, mengganggu ketenangan jiwa, dan bahkan dapat mengarah pada kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan petunjuk yang jelas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Akan ada di kalangan umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, memakai sutra, minum khamar, dan mendengarkan alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa alat musik dapat berfungsi sebagai penghalang yang besar terhadap spiritualitas seorang muslim. Mendengarkan musik, menurut para ulama, dapat mengganggu hati, menjauhkan seseorang dari zikir kepada Allah, dan lebih parah lagi, dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan maksiat. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa alat musik dapat menumbuhkan perasaan kegembiraan yang berlebihan, yang menyebabkan seseorang lupa akan kewajiban-kewajiban agama, bahkan memperburuk akhlak. Namun, ada beberapa ulama yang memiliki pandangan lebih moderat mengenai alat musik. Mereka berpendapat bahwa alat musik boleh digunakan, asalkan tidak digunakan dalam situasi atau kondisi yang mengarah pada kemaksiatan, seperti berpesta atau bersenang-senang dalam situasi yang penuh dengan kebebasan tanpa batas. Misalnya, musik yang digunakan untuk acara yang mengarah kepada perayaan yang berlebihan, termasuk pesta yang disertai dengan perilaku maksiat, seperti minuman keras, berpakaian tidak sopan, atau perbuatan zina, tentu saja menjadi haram. Sebaliknya, jika musik digunakan dalam konteks yang lebih moderat dan tidak merusak akhlak, ada pendapat yang membolehkan, meskipun ini tetap menjadi perkara yang sangat sensitif dalam Islam. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam penjelasannya tentang masalah ini menyarankan agar umat Islam berhati-hati dalam memilih hiburan dan lebih memilih kegiatan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan pendapat dalam hal ini, secara umum,
Alat musik dianggap sebagai sesuatu yang dapat merusak kedamaian spiritual dan ketenangan dalam rumah tangga. 2. Dalam konteks foto keluarga. Fenomena foto keluarga sudah menjadi hal yang umum di masyarakat modern. Banyak keluarga yang menghiasi dinding rumah dengan foto keluarga mereka sebagai kenangan indah atau simbol kebersamaan. Namun, dalam pandangan Islam, menggantung foto keluarga, terutama foto yang menggambarkan makhluk bernyawa, seringkali dianggap sebagai hal yang dapat mengganggu keberkahan dalam rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bersabda, "Para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa gambar atau foto yang menggambarkan makhluk hidup, seperti manusia atau hewan, bisa menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah. Ulama yang berpendapat demikian menganggap bahwa foto atau gambar ini bisa menjadi sebab seseorang lebih mencintai makhluk ciptaan Allah daripada Allah sendiri. Sebagaimana dalam ajaran Islam, umat muslim seharusnya lebih fokus pada Allah dan tidak terikat dengan hal-hal duniawi yang bisa mengalihkan perhatian darinya. Beberapa ulama, seperti Imam Malik dan Imam Ahmad, melarang menggantung gambar atau foto makhluk bernyawa di dalam rumah. Mereka berpendapat bahwa hal ini bisa menyebabkan terjerumus dalam kesombongan, kecintaan terhadap diri sendiri, atau penghormatan terhadap makhluk selain Allah. Ini bisa menjadi pintu masuk bagi godaan syaitan yang berusaha menjauhkan kita dari zikir dan pengingat tentang kebesaran Allah. Namun, ada pendapat yang lebih moderat yang dipegang oleh sebagian ulama, termasuk Imam Ibnu Hajar, yang berpendapat bahwa memajang foto keluarga bukanlah hal yang haram selama itu tidak digunakan dengan niat yang salah. Foto yang digunakan untuk tujuan kenangan atau sebagai pengingat untuk kebersamaan dalam keluarga bisa diterima, tetapi harus dengan hati-hati agar tidak sampai mendominasi hati kita atau mengalihkan perhatian dari Allah. Sebaiknya, foto tidak diletakkan di tempat yang terlalu mencolok dan tidak mengarah pada kesombongan. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, disarankan untuk lebih berhati-hati dan memilih jalan yang lebih aman dengan menghindari menggantung gambar atau foto di rumah jika tidak terlalu diperlukan. 3. Disarankan untuk menghindari memiliki patung di dalam rumah. Patung dalam Islam adalah sesuatu yang dilarang, terutama patung yang menyerupai makhluk hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas dalam melarang pembuatan atau memiliki patung karena dapat mengarah pada penyembahan berhala atau menyebabkan kesirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa patung yang menggambarkan makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, tidak boleh berada di dalam rumah karena bisa menghalangi masuknya malaikat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga rumah agar tetap dalam keberkahan dan terlindung dari segala bentuk gangguan spiritual. Patung juga dianggap sebagai objek yang bisa menumbuhkan rasa cinta dan penghormatan yang berlebihan terhadap ciptaan Allah yang bisa mengarah kepada kesirikan. Dalam sejarah Islam, banyak contoh di mana patung-patung yang disembah oleh umat manusia pada masa lalu menyebabkan kerusakan akhlak dan menjauhkan mereka dari penghambaan kepada Allah. Oleh karena itu, patung dapat dianggap sebagai simbol penyembahan selain Allah, yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa patung-patung tertentu yang digunakan hanya untuk tujuan seni atau sebagai barang dekorasi tanpa niat penyembahan bisa diterima, namun pandangan mayoritas ulama adalah untuk menjauhi patung di rumah. Ini agar rumah tetap terjaga dari pengaruh negatif dan keberkahan senantiasa hadir di dalamnya. 4. Disarankan untuk menghindari memiliki lukisan makhluk bernyawa di dalam rumah. Lukisan yang menggambarkan makhluk bernyawa, seperti manusia dan hewan, juga menjadi perhatian dalam Islam. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa lukisan makhluk hidup dapat mengganggu keberkahan rumah dan menambah gangguan spiritual.
Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau lukisan." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang umat Islam untuk menggantung gambar atau lukisan makhluk bernyawa di dalam rumah. Hal ini disebabkan karena gambar-gambar tersebut bisa mengganggu keikhlasan hati dalam beribadah, memusatkan perhatian pada makhluk ciptaan Allah, dan mengarah pada penyembahan selain Allah. Oleh karena itu, dalam pandangan banyak ulama, disarankan untuk menghindari adanya lukisan makhluk bernyawa di rumah. Namun, ada sebagian ulama yang berpendapat lebih moderat, seperti Imam Ibnu Hajar, yang menyatakan bahwa lukisan yang tidak digunakan untuk tujuan maksiat atau pengalihan perhatian dari Allah bisa saja dibolehkan. Misalnya, lukisan yang digunakan untuk tujuan pendidikan atau sebagai bagian dari seni yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun demikian, sebaiknya kita menghindari menggantung lukisan makhluk bernyawa di rumah karena khawatir hal tersebut dapat mengganggu keberkahan dan ketenangan dalam rumah tangga. Hal yang lebih baik adalah memilih dekorasi rumah yang lebih sesuai dengan ajaran Islam dan tidak mengarah pada penyembahan selain Allah. 5. Dalam konteks boneka mainan. Boneka mainan, khususnya yang berbentuk manusia atau hewan, merupakan benda yang seringkali digunakan oleh anak-anak sebagai teman bermain. Namun, dalam Islam, keberadaan boneka ini juga dapat dipertanyakan, mengingat boneka tersebut merupakan representasi dari makhluk hidup yang dilarang dalam Islam. Para ulama berbeda pendapat mengenai boneka mainan. Beberapa ulama berpendapat bahwa boneka mainan bisa dianggap sebagai gambar atau patung makhluk hidup, yang jika dibiarkan berkembang dalam rumah, dapat mengarah pada pengalihan perhatian dari Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menekankan bahwa benda-benda yang menyerupai makhluk hidup harus dihindari karena bisa membawa dampak spiritual negatif. Namun, beberapa ulama lebih moderat dalam pandangannya. Mereka menganggap bahwa boneka yang digunakan untuk tujuan bermain anak-anak, terutama dengan tujuan pendidikan, tidak perlu dianggap sebagai hal yang haram. Selama penggunaan boneka tidak disertai dengan niat buruk atau menyebabkan anak-anak terobsesi dengan benda tersebut, maka boneka masih bisa diterima sebagai mainan yang tidak melanggar ajaran Islam. Namun, disarankan agar orang tua selalu mengawasi penggunaan boneka oleh anak-anak dan memastikan bahwa penggunaan boneka tersebut tidak mengalihkan perhatian mereka dari ibadah dan ajaran agama. Sebagai langkah bijak, lebih baik memilih mainan yang lebih sederhana dan tidak terlalu menyerupai makhluk hidup. 6. Disarankan untuk mengusir anjing dan babi dari dalam rumah. Dalam ajaran Islam, anjing dan babi dianggap sebagai makhluk yang najis dan tidak diperbolehkan berada di dalam rumah, terutama anjing. Hal ini berakar dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa kehadiran anjing dalam rumah dapat menghalangi malaikat yang membawa berkah dan rahmat dari Allah. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa sebaiknya anjing tidak dipelihara di dalam rumah. Namun, anjing masih diperbolehkan dalam konteks tertentu, seperti untuk menjaga rumah atau sebagai anjing penjaga. Dalam hal ini, disarankan agar anjing tersebut tetap berada di luar rumah dan tidak dibawa masuk ke dalam rumah. Selain itu, anjing juga dikenal sebagai hewan yang dapat membawa kuman dan penyakit, yang bisa mengganggu kebersihan rumah dan kesehatan penghuni rumah. Oleh karena itu, selain alasan agama, memelihara anjing di dalam rumah juga bisa berisiko bagi kesehatan. Adapun babi, hewan ini jelas dilarang dalam Islam karena dianggap najis secara mutlak. Dalam Al-Quran,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Babi, yang selain dianggap najis, juga merupakan hewan yang diperbolehkan untuk tidak ada di dalam rumah, karena selain mengandung najis, keberadaannya juga bisa membawa dampak buruk bagi keharmonisan dan keberkahan rumah tangga. Maka, disarankan agar setiap muslim menghindari memelihara atau menyimpan babi di dalam rumah. Dengan demikian, baik anjing maupun babi sebaiknya dihindari dalam rumah, bukan hanya karena alasan kebersihan, tetapi juga karena pertimbangan agama yang mengajarkan untuk menjaga kesucian rumah dan memastikan agar rumah tetap diberkahi. 7. Disarankan untuk membuang bangkai atau hewan yang diawetkan sebagai pajangan di dalam rumah. Memiliki koleksi hewan yang diawetkan sebagai pajangan atau bangkai yang disimpan di dalam rumah bisa menjadi hal yang sangat merugikan dalam konteks keberkahan rumah. Dalam Islam, rumah merupakan tempat yang harus dijaga kesuciannya, serta dihiasi dengan benda-benda yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan. Memajang bangkai atau hewan yang diawetkan bisa mengganggu ketenangan dan keberkahan rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walaupun hadis ini berbicara tentang gambar dan patung, prinsipnya berlaku juga bagi hewan yang diawetkan atau bangkai, karena benda tersebut pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak hidup dan tidak membawa manfaat. Beberapa ulama berpendapat bahwa benda-benda semacam itu bisa menjadi sumber gangguan spiritual yang dapat menghalangi kedatangan malaikat pembawa berkah. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga rumah agar tidak dipenuhi dengan benda-benda yang bisa menjadi penghalang berkah dan rahmat Allah. Mengawetkan hewan, khususnya hewan yang bukan untuk tujuan ilmiah atau edukasi, dapat merusak kedamaian batin penghuni rumah. Memajang bangkai atau hewan yang diawetkan juga dapat mengarah pada ketertarikan yang tidak semestinya terhadap dunia material, serta berpotensi menumbuhkan perasaan sombong atau kesombongan terhadap kekayaan atau koleksi pribadi. Islam mengajarkan untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian tempat tinggal, dan lebih memilih untuk mengisi rumah dengan benda-benda yang membawa manfaat spiritual, seperti ayat-ayat Al-Quran, buku-buku agama, atau karya seni yang mendorong kedekatan kepada Allah. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menghindari adanya bangkai atau hewan yang diawetkan sebagai pajangan di rumah. 8. Disarankan untuk mengeluarkan bejana emas dan perak dari rumah. Dalam Islam, menggunakan peralatan makan atau minum yang terbuat dari emas atau perak dilarang karena bisa menyebabkan ketergantungan pada kemewahan dan membangkitkan rasa sombong dalam diri pemiliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang meminum dalam bejana emas atau perak, maka ia benar-benar meminum api neraka dalam perutnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan dengan sangat jelas bahwa menggunakan peralatan makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak adalah suatu bentuk kesombongan dan keborosan yang bisa mendatangkan murka Allah. Dalam Islam, hidup sederhana dan menghindari berlebihan adalah ajaran yang sangat ditekankan, termasuk dalam memilih peralatan rumah tangga. Menggunakan bejana dari emas dan perak dapat menjadi simbol kesombongan yang menonjolkan kekayaan dan kemewahan duniawi, sementara Islam mendorong umatnya untuk selalu mengingat kehidupan akhirat yang lebih abadi. Selain itu, peralatan dari emas dan perak juga berisiko dari segi kebersihan dan kesehatan. Karena logam-logam ini sangat sensitif terhadap oksidasi, bisa saja mempengaruhi kualitas makanan atau minuman yang digunakan. Oleh karena itu, disarankan untuk mengganti peralatan makan dan minum dengan bahan yang lebih sederhana dan lebih bermanfaat, seperti keramik, kaca, atau stainless steel, yang tidak menimbulkan potensi kesombongan atau pemborosan. Dalam Islam, kaya bukanlah hal yang buruk, tetapi kesombongan dan pemborosan adalah yang dilarang.
Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk menjauhkan peralatan makan dari emas dan perak dari rumah agar tidak terjerumus dalam gaya hidup mewah yang berlebihan dan tetap menjaga kesederhanaan serta keberkahan dalam rumah tangga. 9. Tidak meminum keras di dalam rumah. Minuman keras atau alkohol merupakan salah satu hal yang paling tegas dilarang dalam Islam, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk disajikan di dalam rumah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umat Islam tentang bahaya minuman keras dalam surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dari pekerjaan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Ayat ini menjelaskan bahwa khamr, minuman keras, adalah perbuatan keji yang dapat merusak akhlak dan menjauhkan seseorang dari jalan kebenaran. Alkohol dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran dan membuatnya terjerumus ke dalam maksiat dan perbuatan dosa lainnya. Oleh karena itu, meminum minuman keras di dalam rumah adalah salah satu hal yang sangat dilarang dalam Islam. Meminum minuman keras di dalam rumah dapat merusak keharmonisan dan keberkahan rumah tangga. Minuman keras dapat menurunkan kualitas hubungan antara suami dan istri, merusak pola pikir, dan menyebabkan konflik-konflik yang tidak perlu. Bahkan, kebiasaan meminum minuman keras dapat menyebabkan ketergantungan yang membawa dampak negatif bagi individu dan keluarga. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menjauhkan rumah dari minuman keras untuk menjaga keberkahan dan keharmonisan rumah tangga. Selain itu, kebiasaan meminum alkohol di rumah juga bisa mempengaruhi anak-anak yang tumbuh di lingkungan tersebut. Anak-anak yang melihat orang tua mereka mengonsumsi alkohol berisiko besar untuk meniru perilaku tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaga moral dan keimanan keluarga, sangat penting untuk tidak menyimpan atau mengonsumsi alkohol di rumah. 10. Disarankan untuk mengeluarkan fosil atau tulang belulang dari dalam rumah. Fosil atau tulang belulang hewan, meskipun secara teknis tidak najis, tetap dapat mengganggu keberkahan rumah dan menjauhkan penghuni rumah dari kedamaian spiritual. Dalam Islam, rumah adalah tempat yang seharusnya penuh dengan kedamaian dan ketenangan, serta dijauhkan dari benda-benda yang dapat menyebabkan gangguan spiritual. Walaupun fosil atau tulang belulang hewan tidak najis dalam pengertian hukum Islam, keberadaannya dalam rumah dapat memberikan kesan yang tidak seharusnya. Benda-benda semacam itu tidak hanya tidak membawa manfaat, tetapi juga bisa menjadi pengalih perhatian dari hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti beribadah kepada Allah. Islam mengajarkan umatnya untuk mengisi rumah dengan benda yang mendatangkan manfaat spiritual dan menghindari barang-barang yang dapat mengalihkan perhatian dari tujuan hidup yang sesungguhnya. Selain itu, koleksi fosil atau tulang belulang hewan dapat menumbuhkan rasa kesombongan terhadap pengetahuan atau koleksi pribadi yang bisa berbahaya bagi kehidupan spiritual. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menghindari memelihara atau menyimpan benda-benda seperti fosil atau tulang belulang di dalam rumah. Sebagai alternatif, rumah lebih baik dihiasi dengan benda-benda yang membawa keberkahan, seperti ayat-ayat Al-Quran, tasbih, atau gambar yang mengingatkan kita pada kebesaran Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, menjaga rumah kita agar tetap diberkahi oleh Allah memerlukan usaha dan perhatian terhadap apa yang kita miliki di dalamnya. Dengan memahami barang-barang yang dapat menghalangi keberkahan dalam rumah, kita dapat lebih bijak dalam memilih dan memilah barang yang ada di sekitar kita. Semoga dengan menghindari hal-hal yang disebutkan di atas, rumah kita menjadi tempat yang penuh berkah, kedamaian, dan keberlimpahan. Penting untuk selalu menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah amanah dari Allah. Setiap tindakan yang kita lakukan, baik itu dalam memilih barang atau dalam menjaga kebersihan dan kesucian rumah, harus sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menjaga rumah kita dari hal-hal yang dilarang dan menyesuaikan diri dengan ajaran Islam, insya Allah kita akan memperoleh keberkahan dan keberlimpahan dalam hidup.
Marilah kita selalu berdoa agar rumah tangga kita senantiasa dalam lindungan Allah, penuh dengan kebahagiaan dan mendapatkan rezeki yang halal. Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dalam Islam, kita dapat menciptakan rumah yang penuh keberkahan, yang menjadi tempat yang nyaman dan damai bagi seluruh anggota keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya.